Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita berada di penghujung bulan Rajab, tanggal 30 Rajab 1447 Hijriah, 18 Januari 2026 Masehi. Tidak ada antaranya lagi setelah ini, yakni bulan Sya'ban. Insyaallah kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan insyaallah. Di malam ini tadi kita sebelum iqamah maghrib ada pengumuman dari pengurus, bapak pengurus, salah seorang jamaah masjid kita telah mendahului kita, yakni telah dicukupkan rezekinya. Karena bagi yang sudah cukup rezekinya, maka Allah akan cabut nyawanya. Adapun bagi kita yang masih belum sempurna rezekinya, Allah masih berikan kita kesempatan hidup. Tentunya dengan setelah kita belajar agama Allah, yaitu memperbaiki sisa-sisa hidup kita. Jadi kematian dari salah seorang jamaah yang mana di Ramadan yang lalu masih bersama kita, namun di Ramadan tahun ini ternyata beliau, semoga Allah merahmatinya, mengampuni dosanya, tidak bersama kita lagi, sudah mendahului kita. Jadi itulah kehidupan kita. Kita mengalami dua kematian dan dua kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti di dalam firman Allah, ada musafir, ada. Seperti di dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Mengapa kalian kufur kepada Allah padahal kalian tadinya mati? Kemudian Allah menghidupkan kalian, summa yumitukum, kemudian mematikan kalian kembali, summa yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali, summa ilaihi turja'un. Kalau kita melihat dari kakek moyang kita Adam alaihissalam, awalnya mati, itu berasal dari tanah. Kemudian Allah tiupkan ruh, ini adalah kehidupan pertama. Kemudian Allah matikan, kematian yang kedua. Kemudian nanti setelah di hari kiamat semuanya telah dihancurkan oleh Allah di yaumil mahsyar, di padang mahsyar, maka dihidupkan kembali. Itu dengan kehidupan kedua. Jadi kita mengalami dua kematian dan dua kehidupan. Adapun kita awalnya dari air yang hina, kemudian Allah tiupkan ruh di rahim ibu kita. Ini kehidupan kita pertama setelah itu lahir.
Karena tidak semuanya yang ditiupkan ruh ketika di rahim ibu yang hidup ketika lahir. Ada yang meninggal di dalam kandungan dan seterusnya. Itu kehidupan yang kedua bagi yang lahir yang selamat. Kemudian Allah matikan. Nah, ini kematian yang kedua, dan nanti di hari kiamat dihidupkan kembali. Wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un. Pada Allah lah semuanya akan dikembalikan. Jadi bagaimanapun kondisi kita, baik dalam keadaan sehat, sakit, semuanya itu semuanya kembali kepada Allah. Dan itu tidak mengenal usia, tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit. Betapa banyak orang yang sedang dirawat di opname, di ICU, itu belum datang kematian padanya. Namun orang yang sehat, masih sehat bugar, terkadang kita mendapat berita dukanya. Jadi dua kematian, dua kehidupan yang akan dialami oleh setiap anak cucu Adam, kita semuanya. Adapun posisi kita sekarang semuanya, itu kita sudah mengalami satu kematian dan satu kehidupan. Nanti tinggal satu yang tersisa. Satu yang tersisa maksudnya satu kematian lagi dan satu kehidupan lagi. Sudah selesai, itulah perjalanan kita, baik itu di dunia dan di akhirat. Adapun di akhirat itu tidak ada lagi kematian. Karena kematian itu setelah diqantarah, perjalanan yang terakhir, itu ada kematian itu Allah sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, kematian itu berupa seekor kambing. Lalu Allah sembelih kematian tersebut, maka tidak ada lagi kematian. Yang di surga khalidina fiha, kekal di dalamnya selamanya. Kemudian yang di neraka juga kekal selama-lamanya. Adapun sebelum disembelih kematian ini, masih ada perpindahan. Misalnya orang yang diazab di neraka tetapi ada keimanan di dalam hatinya, itu masih bisa masuk ke dalam surga. Akan dicelupkan dengan di dalam sungai kehidupan, sehingga kehitaman yang dapatkan azab tersebut itu akan menjadi pulih kembali. Begitu juga yang mendapatkan syafaat yang Allah izinkan, baik dari syafaat dari para nabi, para rasul, orang beriman dan seterusnya, itu nanti bisa akan setelah diazab, sudah bersih dosa-dosanya, ada keimanannya, maka Allah masukkan ke dalam surga. Setelah itu disembelih kematian yang berupa seekor kambing, tidak ada kematian lagi. Dan itu bertingkat-tingkat terus. Orang ahli surga itu mendapatkan kenikmatan surga bertambah-tambah terus. Karena tidak mungkin kalau itu terus akan bosan. Ini bertambah terus, bertambah terus, bertambah terus. Begitu juga orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menderita selama-lamanya. Waliyazbillah. Ini pelajaran salah seorang bapak kita, mudah-mudahan Allah, Bapak Bakri tadi kalau tidak salah ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, merahmati beliau dan melapangkan kuburnya. Dan adapun keluarga yang ditinggalkan, hendaklah bersabar dengan hal ini, mudah-mudahan itu mendatangkan pahala bagi ahli baitnya atau orang-orang yang ditinggalkannya. Ini sedikit sekedar pelajaran bagi kita, bahwasanya kematian itu adalah pelajaran, bahwasanya semuanya kita pasti mengalami apa yang dialami oleh bapak tersebut atau yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam Bahjatul Qulubil Abrar, membaca hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, Mutiara Hikmah Penyejuk Hati, yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Sekarang insyaallah kita akan mempelajari hadis yang ke-51. Insyaallah jika sempat juga kita bahas ke hadis 52, karena ini masih berkaitan tentang pembahasan di hadis 51, terutama di bagian akhirnya. Taib, kita langsung saja mendengarkan hadis yang ke-51. An Abdurrahman bin Samurah qala, dari Abdurrahman bin Samurah ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, janganlah kamu meminta kepemimpinan atau jabatan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wakilta ilaiha, karena jika engkau diberi jabatan melalui permintaan, maka urusan-urusannya diserahkan sepenuhnya kepadamu. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, begitu juga sebaliknya. Dan jika engkau diberi jabatan tanpa memintanya, jadi diberikan jabatan tanpa memintanya, niscaya engkau akan diberi pertolongan atasnya. Wa idza halafta 'ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khairu wa kaffir an yaminik. Muttafaqun alaih. Di bagian akhir hadis ini Nabi SAW menyebutkan, apabila engkau melakukan sesuatu sumpah bagi yang bersumpah, lalu engkau melihat yang lainnya lebih baik darinya, datangilah yang lebih baik itu dan tebuslah sumpahmu. Jadi ketika seseorang sudah terlanjur bersumpah, demi Allah saya begini katanya, lalu ada sesuatu yang lebih baik daripada yang disumpahkannya, maka pilihlah yang lebih baik itu. Adapun masalah sumpah tadi, maka harus dibayar kafaratnya, penebusnya. Jadi hadis ini muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini berkenaan di hadis yang ke-51, celaan bagi orang yang meminta jabatan. Ini tercela di dalam agama Islam, meminta jabatan, karena jabatan akan, kalau sesuatu yang diminta biasanya itu menerobos jalan-jalan yang dilarang. Betapa banyak kita ketahui bagi orang yang ingin jabatan itu harus store dulu, store ini. Jadi jalan yang ditempuh itu biasanya banyak melalui jalan-jalan yang tidak dibenarkan dalam agama. Kecuali orang yang diberi itu akan dibantu oleh Allah. Adapun yang diminta, apalagi dengan cara-cara yang haram, dengan riswah, dengan sogok menyogok, ini tidak boleh. Misalnya seseorang itu akan menjadi kepala dinas ini bagian ini, di instansi pemerintahan harus store sekian ratus juta. Ini tidak boleh. Memintanya saja tanpa membayar itu tidak boleh, apalagi dengan dibayar, dengan ada uangnya. Bukan itu saja, semua instansi baik pemerintahan dan swasta kalau diminta, maka itu tidak boleh. Itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Lalu bagaimana karir kita, Ustaz? Apakah kita itu saja? Sebenarnya kalau kita ikuti jalurnya, itu ada masa-masanya. Sekian periode, misalnya 4 tahun, bisa naik golongan dengan memenuhi syarat-syaratnya. Tetapi memang lama. Begitu juga di instansi-instansi yang lain, kita bekerja dengan sepenuhnya, dengan ikhlas, dengan tentunya dengan menampakkan etos kerja kita, itu insya Allah akan mudah naik pangkat. Bahkan kita dinaikkan pangkat, dipromosikan dan seterusnya. Tetapi karena ingin cepat pakai jalur kalau jalan cepat ini jalur tol, akhirnya itulah yang terjadi dengan membayar dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berasal dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Samurah. Sedikit kita kenal biografi beliau radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau sahabat yang masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah, yakni pada peristiwa Fatu Mekah. Peristiwa Fatu Mekah di tahun 8 Hijriah. Beliau awalnya namanya bukan Abdurrahman bin Samurah, tetapi Abdul Ka'bah bin Samurah. Awalnya namanya seperti itu. Setelah masuk Islam, maka diganti oleh Nabi SAW dengan dari hambanya Ka'bah. Ini tidak boleh, karena Ka'bah itu tidak boleh mentakbidkan Islam menjadi hamba Ka'bah, tidak boleh. Kecuali hamba Robnya Ka'bah, itu boleh. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak, Abdul Karim, ini boleh, karena itu adalah nama-nama Allah yang husna, yang maha indah. Tetapi dengan yang lainnya itu tidak boleh.
Seperti ada dahulu namanya Abdul Uzza, hambanya salah satu berhala Uzza, diganti. Uzza itu menyelintir dari nama Allah yang Maha Indah dengan Al-Aziz, Aziz. Lalu diganti oleh dijadikan nama berhala Uzza. Lalu dibalikkan dengan Abdul Aziz kembali. Itu boleh. Itu diperbolehkan. Jadi nama beliau awalnya Abdul Ka'bah, setelah Islam menjadi Abdul Rahman, hamba yang Maha Penyayang bin Samurah. Adapun kunyah beliau adalah Abu Sa'id. Abu Sa'id, beliau diantara yang bisa dikenang, sebenarnya para sahabat itu memiliki keutamaan yang banyak radhiyallahu anhum ajmain. Namun yang diantara keutamaan yang ada pada beliau yang pertama kali sahabat yang dari Madinah pindah ke Basrah. Basrah bagian dari daerah Irak, itu beliau yang pertama kali. Dan akhirnya Basrah itu menjadi kotanya sebagian ulama. Basrah, Kufah, Baghdad, itu di Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah banyak ulama-ulama yang tumbuh dari situ. Di antaranya yang kita kenal dari generasi tabi'in, Hasan al-Basri. Hasan al-Basri dari Basrah. Kalau di sini ada juga Basrah ya, di Taluk Kuantan. Basrah. Bukan Basrah yang di sini, tapi Basrah yang di Timur Tengah. Kemudian yang pernah beliau ikuti peperangan di masa Nabi adalah perang Mu'tah. Salah satunya perang Mu'tah yang 3 sahabat yang gugur. Yang pertama Zaid bin Haritha, kemudian gugur setelah itu panglima perang digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Setelah gugur juga akhirnya digantikan dengan Abdullah bin Rawaha. Setelah menjadi syahid juga tiga-tiganya komando, karena ini adalah peperangan yang pertama melawan Bizantium, melawan Romawi, imperium besar ketika itu, penguasa Konstantinopel. Setelah ketiganya gugur di sesuatu peperangan Mu'tah di daerah Syam, dekat Syam, lalu bendera perang itu diambil alih oleh Khalid bin Walid, yaitu Saifullah, pedang Allah, yang akhirnya pasukan yang tersisa itu diselamatkan kembali ke Madinah. Adapun peperangan yang besar selanjutnya terjadi pada masa Utsman bin Affan. Beliau sebagai panglima perang menaklukkan daerah-daerah di Khurasan, kemudian di Pakistan, India, Afghanistan. Itu takluk ketika beliau menjadi komando perang, dan beliau menjadi gubernur di situ, langsung ditunjuk menjadi gubernur di daerah Khurasan, di daerah Kabul, Pakistan dan sekitarnya Afghanistan. Namun menjelang wafatnya beliau kembali ke Basrah di tahun ke-50 Hijriah, beliau wafat di Basrah. Semoga Allah meridhoinya. Qala li Rasulullah SAW, berkata kepadaku Rasulullah SAW. Jadi yang pertama yaitu pelajaran dari hadis ini, jabatan pemerintahan dan selainnya dari kekuasaan atas manusia tidak patut bagi hamba untuk memintanya dan menawarkan diri untuknya. Jadi beliau awalnya meminta jabatan, tetapi dilarang oleh Nabi SAW. Jangan meminta jabatan. Ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah. Jangan meminta jabatan. Karena ketika jabatan itu ketika diminta mendapatkannya, maka Allah akan memberikan dia di dalam masalah urusannya itu tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mengemban jabatan, dia enggak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau dia diberikan jabatan, itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan berkaitan dengan sesuatu yang Nabi SAW tidak memandang sahabat. Ada sebagian sahabat itu yang ingin mengurus suatu urusan, Nabi tidak memberinya. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari juga pernah meminta suatu jabatan mengurus sesuatu harta harta zakat. Nabi tidak memberikannya karena beliau tidak piawai dalam menjaga tersebut. Jadi Nabi SAW melihat ini karena sayangnya dengan para sahabat, khawatir nanti sahabat yang tidak memiliki kemampuan itu akan menderita di akhirat kelak.
akan sengsara di akhirat. Jadi ada sebagian sahabat-sahabat, karena Nabi memperhatikan bagaimana watak sahabatnya, bagaimana ini bisa atau enggak. Nah, seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jabatan ini termasuk salah satu yang perhiasan kehidupan dunia. Wanita, tahta, harta. Nah, jadi kalau jabatan itu memang ada yang berambisi. Mayoritas berambisi, apapun caranya semua dihalalkan. Semua dihalalkan. Perhatikanlah kita melihat pemilihan pemimpin baik di tingkat kota, provinsi dan negara kita. Itu lihat bagaimana persaingannya, tidak sehat. Tidak sehat. Jadi berbagai hal yang itu haram itu dihalalkan. Itu dihalalkan. Jadi jalan yang ditempuh adalah jalan-jalan yang tidak dibenarkan. Kemudian permintaan yang orang meminta jabatan itu ada dua hal larangan yang terdapat di situ. Yang pertama, ambisi terhadap dunia dan jabatan. Jadi ini ambisi duniawi, dunia dan jabatan. Jadi di sini ambisi tersebut akan namanya ambisi, berbeda ambisi terhadap orang yang layak. Nah, itu berbeda. Kalau ambisi dia akan berusaha apapun caranya, apapun yang jalan ditempuh, baik itu halal atau haram, itu akan ditempuhnya demi menggapainya. Berbeda orang yang diminta. Misalnya kita diberikan amanah, contoh Pak Salman lah diberi amanah. Lalu dia kenal dengan bapak yang lain, seperti kenal dengan Abu Imron. Lalu dia minta, Abu Imron, tolonglah saya bantu-bantu di bagian ini. Dia melihat, engkau cocoknya di bagian dinas ini misalnya. Itu tidak mengapa, tidak masalah. Kan diminta. Kecuali yang Abu Imronnya memberi uang. Ini Pak Salman, pandai-pandai Pak Salmannya lah. Ini 500 juta. Ditangkap sama KPK. Pakai rompi oranye jadinya. Ini bagaimana kita di zaman yang tergiur dengan hal-hal yang demikian. Terkadang kita perhatikan apa yang dicari lagi. Apa yang dicari? Harta sudah banyak, ini sudah ini, tetapi masih juga melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang meminta jabatan itu terlalu percaya diri bahwa dia mengatakan dirinya sanggup. Dan biasanya orang-orang terlalu pede ini tidak menggantungkan dirinya kepada Allah, karena mampu dia mengatakan bahwanya saya sanggup ini. Berbeda orang yang diberi amanah, dia akan bergantung kepada Allah, akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kata Nabi SAW di dalam hadis, maka dia akan diberikan kemampuan itu, yaitu menyelesaikan urusan dengan dirinya sendiri, tanpa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak berambisi, misalnya dia tidak ada ambisinya, tidak mendambakannya dan seterusnya, tetapi dia mampu untuk mengembannya, lalu diberikan amanah tersebut, maka Allah akan menolongnya, maka Allah akan menolong urusannya. Jadi ini antara yang meminta dan tidak meminta jabatan. Lalu akan hadir di dalam pikiran kita, Ustaz, bagaimana dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Bukankah beliau meminta jabatan? Nabi Yusuf alaihissalam ini sesuatu kisah yang paling indah ya. Di dalam Al-Quran itu semua kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala indah semuanya. Salah satunya di dalam surah Yusuf. Mulai dari awal sampai akhir, bagaimana pelajaran yang terdapat dalam surah Yusuf. Yang mana Nabi Yusuf diirikan oleh saudara-saudaranya. Lalu ini singkat cerita, akhirnya mereka membuat makar ingin membunuh Nabi Yusuf awalnya. Namun terakhir beliau
keputusannya itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Dari sebuah sumur ada seorang yang lewat dari situ, orang-orang yang musafir, orang yang melakukan perdagangan, mengambil air. Lalu diambillah Nabi Yusuf dan dijadikan budak. Dan singkat cerita akhirnya Nabi Yusuf diadopsi oleh seorang menteri, wazir di sebuah negara di Mesir. Lama kelamaan, bagaimana kisahnya Nabi Yusuf yang istri wazir menyukainya, dan bagaimana Nabi Yusuf menahan dengan rahmat dari Allah, anugerah dari Allah, takwa yang ada pada di dalam diri Nabi Yusuf alaihissalam itu bisa menolak godaan wanita. Itu berat sekali. Di ruangan kamar yang sudah terkunci, lalu ada wanita yang cantik ingin melakukan hal yang senonoh. Karena rasa takwa Nabi Yusuf alaihissalam yang dilindungi oleh Allah, Nabi Yusuf bisa menahannya. Ini tingkat ketakwaan yang namanya para nabi dan rasul. Tentunya Allah menjaga utusannya. Di cerita yang singkat, akhirnya Nabi Yusuf dengan fitnah tersebut dipenjarakan, akhirnya dikeluarkan, dan sebelum dipenjarakan itu Nabi Yusuf, istrinya wazir itu menampakkan kepada wanita-wanita yang menuduhnya yang kurang baik seperti itu. Lalu dinampakkan wajah Nabi Yusuf, yang mana ketika itu mereka sedang memotong-motong buah. Melihat ketampanan Nabi Yusuf, akhirnya tangan mereka yang terpotong, tidak sadar. Kalau terbius ya, hilang kesadaran karena melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga tangannya yang dipotong dengan pisau para wanita yang awalnya menghina, meremehkan istri seorang wazir, akhirnya di situ bertemu jawabannya. Ternyata memang mempesona, tampan. Kemudian setelah dikeluarkan, kita singkat saja, dari penjara, makalah disinilah diminta, akhirnya beliau meminta jabatan Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat 55. Qala ja'alni ala khazainil ard, kata Nabi Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara. Jadi jawaban bagi ini di dalam ayat yang sama, inni hafizun alim. Ini yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Sesungguhnya aku adalah orang yang hafizun, yang pandai menjaga, alim, lagi berpengetahuan. Memang pakarnya Nabi Yusuf alaihissalam dalam memangku jabatan bendaharawan gudang ketika itu, pasokan makanan. Walhasil setelah beliau mendapatkan jabatan tersebut, karena di dalam sebuah mimpi yang ditakwil oleh Nabi Yusuf alaihissalam, maka akan terjadi masa penceklik. Sebelum terjadinya masa penceklik tersebut, seluruh tanah-tanah yang kosong di Mesir itu dijadikan pertanian untuk stok pangan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan bagaimana stok pangan tersebut digudangkan dengan bahan, kalau dahulu sudah ada bahan pengawet, tentunya bukan bahan pengawet kita yang tahan 7 tahun pula pasokan makanan. Dan walhamdulillah, dengan keadaan pada masa penceklik, pasokan makanan tersebut itu bisa diberikan kepada rakyat dan tidak dijual belikan kepada pedagang, karena nanti kalau dijual kepada pedagang akan memanfaatkan hasil tersebut, bisa jadi harganya 7 kali lipat mahalnya. Kalau sudah genting, pedagang kan seenaknya saja, ini barangnya tidak ada, yang biasanya harganya 10.000 bisa jadi 50.000. Jadi ini bukan termasuk, karena Nabi Yusuf alaihissalam disebutkan inni hafizun alim, sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berilmu pengetahuan. Berarti ada kesanggupan di dalam mengemban jabatan tersebut. Jadi ini kalau ada sempat, bacalah terjemahannya surah Yusuf, dan bagaimana kisah di akhirnya, kisah yang membuat kita terharu. Terakhir, setelah lama berpisah dengan orang tuanya, ayahnya juga seorang nabi dan rasul, Nabi Yakub alaihissalam, akhirnya diperjumpakan.
sebagai seorang pejabat di kerajaan Mesir, di negeri Mesir. Kemudian pernyataan yang kedua di dalam hadis yang tadi, hadis dari Abdurrahman bin Samurah, wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khairu wa kaffir an yaminik. Apabila engkau melakukan suatu sumpah lalu engkau melihat selain sumpah tersebut lebih baik, maka pilihlah yang lebih baik itu, tinggalkan sumpah tersebut. Misalnya kita telah terlanjur bersumpah, wallahi demi Allah begini-begini, aku akan melakukan ini. Lalu ternyata ada sesuatu opsi yang lain yang lebih baik daripada sumpah kita, maka lakukanlah yang lebih baik tersebut, tinggalkan yang ini. Contoh misalnya yang sesuatu membuat mudarat, saya bersumpah akan melakukan ini, melakukan hal yang istilahnya sebenarnya mubah, akan tetapi ada yang lebih baik daripada itu, pilihlah yang lebih baik. Lalu bagaimana? Otomatis kita melanggar sumpah. Agar kita tidak berdosa, maka kafaratnya, yaitu nanti ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, itu bisa dilihat di dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah ayat 89. Ini kafaratnya bagi yang terlanjur bersumpah dan nazar. Nazar juga ya, nanti insyaallah hadis nazar kita singgung setelah kita selesaikan ini insyaallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidzukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, walakin yu'akhidzukum bima 'aqadtumul aymana fa kafaratuhu it'amu asharati masakin. Tetapi dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja, maka kafaratnya, tebusannya melanggar sumpah tersebut itu dengan memberi makan 10 orang miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum, makanan yang biasa dimakan oleh keluargamu, au kiswatuhum, atau memberi pakaian, au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, barang siapa yang tidak sanggup memberi makan 10 orang, tidak sanggup memberikan pakaian, kemudian tidak sanggup juga memerdekakan budak, apalagi di zaman ini tidak ada lagi kita temukan budak. Lalu bagaimana? Falam yajid fasiyamu thalathati ayyam, maka berpuasalah 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarah dari sumpahmu jika kamu bersumpah, kafaratnya. Wahfadzu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan jagalah sumpah kalian, demikian Allah menerangkan kepada kalian hukum-hukumnya agar kalian bersyukur. Jadi itu bagi yang terlanjur bersumpah, bapak-bapak, ibu-ibu yang terlanjur bersumpah demi Allah begini-begini tetapi tidak jadi dilakukan, maka kafaratnya, tebusannya adalah yang pertama memberi makan 10 orang miskin, yang makanan yang biasa diberikan kepada keluarga, atau tidak bisa juga memberikan pakaian, tidak bisa juga merdekakan budak, tidak bisa juga berpuasa 3 hari. Jadi di sini disebutkan bahwasanya kata orang yang benar-benar bersumpah. Jadi sumpah yang sah itu dengan mengucapkan wallahi, demi Allah, ada kata-kata demi Allahnya. Karena sumpah yang sah di dalam agama itu yaitu dengan bersumpah dengan nama Allah. Adapun bersumpah kepada selain nama Allah, maka itu sumpahnya pertama itu tidak benar, yang kedua dia salah juga dalam sumpahnya. Jadi sumpah dalam Islam itu harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung ke hadis yang ke-52 sebagaimana tadi disebutkan, karena ini masih berkaitan dengan sumpah tadi. Dengan sumpah yaitu dengan nazar. Nazar yakni seseorang yang
ingin melakukan sesuatu, apabila tercapai maka dia akan melakukan ibadah seperti berpuasa 3 hari katanya, atau umroh katanya. Seandainya saya sembuh dari penyakit ini, saya akan umroh misalnya. Ini nazar. Jadi ada kemiripan antara sumpah dengan nazar. Hadisnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nadara ay yuti'a Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar akan mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Wa man nadara ay ya'siyahu fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar akan bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi nazar awalnya itu sebenarnya sesuatu yang mubah, boleh saja. Akan tetapi ketika setelah dilafazkan itu menjadi wajib. Jadi puasa yang wajib itu selain puasa bulan Ramadan adalah puasa nazar. Itu wajib. Lalu bagaimana seandainya kita tidak bisa memenuhi nazar kita? Tidak bisa, kafaratnya sama dengan sumpah tadi dalam surah Al-Maidah ayat 89, yakni dengan memberikan 10 makan orang miskin, kemudian memberikan pakaian, kemudian memerdekakan budak, kalau tidak sanggup juga berpuasa 3 hari. Nah, itu misalnya di antara bapak-bapak, ibu-ibu misalnya ada yang bersumpah, jika anak saya terima di fakultas kedokteran, maka saya akan umroh, misalnya contoh. Lalu walhasil ternyata uang untuk umrohnya belum ada, sementara ini mau ditunaikan, maka kalau tidak sanggup, bayarlah kafaratnya. Karena nazar dengan sumpah, kalau belajar di kitab-kitab fikih itu sama babnya, bab sumpah dan nazar. Itu makanya tadi kita lanjutkan pelajaran kita di hadis yang ke-52, karena antara sumpah dengan nazar kafaratnya sama kafaratnya. Jadi orang-orang yang menunaikan nazar itu adalah orang-orang yang nanti di akhirat itu tidak akan bermasalah lagi karena telah ditunaikan nazar tersebut. Yufuna binazri. Dalam surah Al-Insan Allah berfirman, mereka menunaikan nazar mereka. Adapun tentang hukum nazar, sebagian ulama itu memakruhkan nazar. Karena apa? Karena berlandaskan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'ti bi khair. Sesungguhnya nazar tidak mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraju minal bakhil. Hanya saja ia digunakan untuk mengeluarkan kebaikan dari orang bakhil. Jadi dari sini kenapa ulama memakruhkan nazar? Karena orang yang bernazar itu orang beribadah yang bakhil, yang pelit. Telah mendapatkan keinginan baru beribadah. Jadi kalau tidak tercapai keinginannya, maksudnya dia tidak beribadah. Contoh tadi, kalau seandainya saya sembuh dari penyakit ini, saya akan berpuasa 3 hari. Jadi menunggu mendapatkan kebaikan dahulu, sembuh dari sakit baru dia berpuasa. Atau yang tadi contoh yang sebelumnya kita sebutkan, seandainya anak kami terima di fakultas kedokteran, maka akan umroh. Dia tidak akan umroh sebelum dia mendapatkan kebaikan, yaitu diterimanya anaknya di fakultas kedokteran. Jadi orang yang bernazar, ulama memakruhkannya karena hadis Nabi, wa innama yastukhraju minal bakhil. Karena orang yang melakukan tersebut adalah orang yang pelit dalam ibadah. Apa salahnya istilahnya orang-orang yang tidak pelit beribadah, yang senantiasa berpuasa Senin, Kamis, atau yaumul bid, 3 hari di hari-hari putih, 13, 14, 15 Hijriah dan seterusnya, atau memperbanyak puasa di bulan Rajab ini, dan ini sudah berlalu, Rajab tinggal 1 hari lagi. Atau masih ada tersisa 1 bulan lagi, yaitu Sya'ban, dan Nabi pun banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Karena berikutnya adalah bulan Ramadan, sebelumnya bulan Rajab, bulan haram. Jadi, dan begitu juga masalah maksiat. Misalnya seorang bernazar,
seandainya saya mencapai sesuatu ini, saya akan mabuk-mabukan di kafe. Ini tidak boleh ditunaikan nazarnya. Ini maksiat kepada Allah, tidak boleh. Jadi nazar yang kita sebutkan, yang tadi itu adalah yang kebaikan, Nah, itu nazar. Nazar itu termasuk dari ibadah, namun sebagian ulama memakruhkannya, karena orang yang melakukan nazar, ketika melakukan nazarnya ditunggu dulu mendapatkan kebaikan. Sudah masuk waktu, Pak? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum masuk waktu Isya, sedikit lagi kita simpulkan pelajaran kita di dua hadis yang ke-50, 51, yakni pertama hadis dari 51 dan 52. Pertama hadis dari Abdurrahman bin Samurah yang tidak bolehnya kita meminta jabatan. Seandainya jabatan itu diberikan, maka itu akan ditolong oleh Allah. Adapun orang yang meminta jabatan, dia akan tidak ditolong oleh Allah karena ambisinya, karena keinginannya. Kemudian pada bagian akhirnya hadis tersebut, itu bagi seseorang yang terlanjur bersumpah, lalu ada kebaikan yang lain sehingga dia tidak melakukan sumpahnya, maka diharapkan baginya untuk membayar kafaratnya, tebusan sumpah. Nanti bisa dilihat, mudah-mudahan bisa ya dilihat di rumah, dalam surah Al-Maidah ayat 89. Pertama, memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak, ada pilihan yang lainnya, opsi yang lainnya, yaitu memberi pakaian. Kalau tidak ada opsi yang lainnya, yaitu memerdekakan budak. Tidak juga puasa 3 hari. Kalau puasa 3 hari mungkin sudah mudah itu. Begitu juga dengan nazar. Sebagaimana di hadis yang ke-51, bagi orang yang bernazar, maka nazar tersebut menjadi wajib baginya. Yang mana sebenarnya puasa, misalnya dia berpuasa, dia ingin berpuasa, saya akan berpuasa 1 tahun katanya. Sudah terlanjur nazarnya, maka bayarlah nazar itu dengan sumpah. Tidak mungkin dia bisa berpuasa 1 tahun. Tidak mungkin. 1 bulan saja sudah puasa Ramadan saja sudah susah, apalagi 1 tahun. Nah, jadi ini pelajaran yang pertama tentang celaan di dalam agama Islam meminta jabatan. Yang kedua yaitu bagi yang telah bernazar, maka tunaikan nazarnya. Adapun kafaratnya di dalam surah Al-Maidah ayat 89. Alhamdulillah, ini yang bisa kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Masih ada kesempatan berapa sebelum Ramadan, Pak? 2 kali lagi ya, insyaallah ya. Jadi pada pertemuan terakhir kita mungkin membahas tentang Ramadan. Adapun masih 1 kali lagi mungkin masih kita lanjutkan pelajaran di dalam kitab yang biasa kita bahas. Adapun terakhir insyaallah nanti kita akan membahas tentang Ramadan, menjelang masuknya bulan Ramadan. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.